Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, menjelang timnas Indonesia akan berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, viral statement salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yang memberikan catatan kritis kepada PSSI terkait keberadaan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia memberikan usulan agar 60% pemain timnas Indonesia diisi oleh pemain asli Indonesia ketika berlaga. Sontak usulan ini menuai ragam komentar dari netizen Indonesia dengan pandangannya yang berbeda. Ya, bahkan dalam catatan saya ini Bu Pimpinan, ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Ya tadi kan mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Ya, ketika berbicara tentang pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi oleh PSSI, itu adalah mereka-mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dan apabila seseorang pemain yang telah sah menjadi warga negara Indonesia, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sehingga di sini ketika ia terpilih sebagai pemain dan berada di lapangan hijau, ia tidak membela negara lain tetapi yang ia bela adalah negara Indonesia. Maka dalam hal ini tidak ada lagi pembedaan antara ia asli Indonesia atau tidak. Lalu soal kesempatan bagi pemain-pemain yang lahir dan besar di Indonesia, disinilah yang harus dilihat dari sudut pandang sepak bola sebagai olahraga. Sepak bola adalah suatu kompetisi, maka siapa-siapa yang bisa berkompetisi untuk dipilih, ia harus menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain atau seorang atlet dari aspek-aspek dan sudut pandang manajerial pelatih. Oke, kita ketahui bahwa Indonesia dengan mengambil langkah naturalisasi sudah menunjukkan perubahan dalam kancah sepak bola internasional. Dan ini yang menjadi perbandingan oleh beberapa negara tetangga yang melihat timnas Indonesia sudah berbeda dari yang dulu. Sehingga mereka pun membandingkan perbedaan naturalisasi yang dilakukan Indonesia dengan negaranya. Semua nak panggil pemain warisan di luar untuk join. Pendapat Datuk sendiri, adakah ia bagus untuk jaga pendek ataupun menutup ruang untuk pemain lokal pula? Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Dan aku tak suka bentang bab ni, tapi memang kena ukur juga. Secoet bab umur skuad Malaysia sekarang ni dengan jiran sebelah kita, Indonesia. Tak silap aku, skuad baru ni je yang beat Vietnam sebanyak 2 kali. Atas umur 27 dalam tim Indonesia, cuma berapa orang? 3 orang. Yang paling tua player Indonesia, umur berapa? 29. Itu pun member main mana lah, Liga Belanda, bukan Liga Cyprus. Just imagine skuad diorang tak ada pun yang 30 tahun tau. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengoklah jurang besar dia macam mana. And fikir juga berapa ramai player Indonesia main Liga luar. Tak nak cakap sesuatu, nanti kita sama-sama pening kan nak menyebut nama kelab yang diorang wakil lah. Itu satu. And aku nak sentuh sikit bab player kacukan, bab naturalize. Kalau kau tengok nama yang agak putih dalam skuad baru ni, ada 4 orang player je yang umur dia 26-27. Siapa dia? Dion Cruz, Dominic Tan, Stuart Wiki, Romo Morales. 4 orang kan. Kau sabar sekejap. Hendrik Dos Santos 29 nak masuk 30. Corbin Ong, Daniel Ting, Darren Lock, umur dah 32 ke 33. Nak lagi seronok untuk masa depan Malaysia, bab player kacuk, bab player naturalize ni, Brandon Gunn,
Paulo Jose dah 35. Aku tak cerita lagi yang sebagainya. Yang overall squad kita ni memang dah ramai lebih daripada 30 dah. Masih singkat baru ni pun Malaysia. Tim paling tinggi player naturalized 14 orang. End up 1 point juga. Aku tak cakap program ni tak betul, tapi tengoklah umur berapa bila diorang kena panggil pula. Tengoklah bila gameplay teruk. Tengok je lah body language masing-masing. Lagi bila main tengah berterabur, serupa nak retire terus dari tim Malaysia. Yang aku cerita about umur ni, belum cerita umur saudara Zul Helmi lagi tau. Member dah umur 38 sekarang. Nasib member tak terlibat. Kalau tidak, masak aku cakap. Aku cakap level pemain Indonesia sebenarnya sangat-sangat luar biasa lah. Pemain-pemain yang mereka gunakan juga, macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, mereka menggunakan 80% pemain-pemain daripada skuad senior. Maknanya skuad senior dia tu, ini antara satu perkembangan yang sangat menarik untuk pasukan di rantau Asia Tenggara ni lah. Kita ada satu masa dulu Vietnam, pasukan yang dibimbing oleh Park Hang-seo yang berjaya membuktikan pasukan Asia Tenggara juga berjaya memecah tembok 100 ranking dunia. Kemudiannya kita ada Thailand, sekarang ni Indonesia. Dan sebelum ini kita pun tahu Malaysia juga antara pasukan yang meningkat naik. Dan untuk kejohanan bawah 23 tahun ni makin lama makin teruk. Kalau kita tengok jurulatih pasukan negara macam tak ada idea dah. Dan pemain-pemain yang bermain di atas padang kurang motivasi untuk bermain dengan lebih baik. Berbeza dengan Indonesia, satu persembahan yang sangat menarik, menunjukkan prestasi yang sangat-sangat kompetitif lah. Diorang bukan sahaja boleh bermain dengan baik, tetapi daripada segi skill, daripada segi serangan, kalau korang tengok, diorang ni boleh serang daripada macam-macam angle. Daripada baling pun boleh serang. Buat balingan, throw in pun boleh serang. Kau bayangkan, ini kan pula main bola tengah padang tu kan, Misiliano Ferdinand, pemain yang berpangkalan di Belgium. Bukan main sedap lagi. Kita tengok diorang passing. Pratama Arhan, aku daripada dulu lagi aku perhati dia ni, kau main sedap lagi. Baling kau main jauh sampai ke depan gol. Okay, apapun, kalau kita nak compare dengan Malaysia, pasukan negara harus untuk belajar sesuatu. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai? Saya kira tidak. Saya tidak sekedar itu. Saya ingin menggunakan filosofi Batak. Naturalisasi boleh disebut manjo mulak matamuan. Dalam bahasa Indonesia disebut memanggil pulang sang mata air. Saya ulang, memanggil pulang sang mata air. Mata air. Oh, di sana mata airnya. Mata air, seperti air yang sudah mengalir nun jauh ke sana. Kalau di Solo, lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Nggak mungkin balik air di laut ke atasnya. Tapi kita perlu dia. Karena itulah naturalisasi. Memanggil pulang, kembali ke asalnya. Nah, dengan begitu, ada yang mau pulang, nggak tahu cara pulang. Ada yang mau pulang, juga nggak tahu cara bagaimana pergi pulang. Negara Indonesia menyediakan undang-undang untuk cara pulang kepada warga negaranya yang pergi nun jauh di belahan dan pelosok dunia. Dengan begitu, maka kita letakkan naturalisasi ini pada filosofi warga negara turunan kita kembali. Oke, sebagaimana yang kami katakan sebelumnya bahwa seseorang yang secara hukum telah sah sebagai warga negara Indonesia, maka ia adalah orang Indonesia dan ia pun memiliki hak serta kewajiban yang sama. Dan ketika ia berjuang di lapangan hijau, yang ia bela adalah negara Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.